Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan juga rupa Allah. Kita sebagai manusia juga diciptakan untuk menjadi makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu memiliki ketergantungan satu sama lain untuk hidup bersama dan cenderung hidup secara berkomunitas. Yang menjadi menarik di sini adalah ketika kita hidup dalam komunitas, semakin banyak anggotanya, semakin banyak manusianya, akan semakin banyak juga potensi konflik yang terjadi. Ada berbagai macam faktor di situ, tetapi biasanya yang menjadi faktor salah satu yang akan kita sama-sama soroti kali ini adalah tentang evaluasi. Katakan ada dua orang sahabat, yang satu salah, yang satu ingin menegur kesalahan sahabat. Terjadi evaluasi di sana, terjadi diskusi di sana, tetapi kebanyakan terjadinya adalah seperti ini. Ketika seseorang menerima evaluasi, orang tersebut tidak bisa mudah menerima evaluasi, dan itu adalah normal. Tetapi yang perlu disadari lagi adalah apabila kita menyadari bahwa kita segambar dan juga serupa dengan Allah, maka kita juga akan tahu bahwa kita harus memiliki hati juga seperti Allah. Kemudian yang kedua yang harus disadari adalah sekalipun kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita masih hidup di dalam dunia ini. Artinya kita tidak akan pernah lepas dari kekurangan dan juga kesalahan. Kita selalu sadar bahwa apabila justru bersyukur apabila misalnya ada yang menegur kita, mengevaluasi diri kita dalam kehidupan sosial kita. Seperti yang di Matius 7 ayat 3-5. Di sini mengatakan bahwa apabila kita mengevaluasi seseorang, kita harus terlebih dahulu mengevaluasi diri kita. Dan apabila kita dievaluasi oleh orang lain, kita harus membuka diri untuk evaluasi tersebut karena kita tahu bahwa kita punya banyak kekurangan. Di sini dikatakan di ayat 3, Matius 7 ayat 3, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ayat 4, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Ayat kelima, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Poinnya adalah yang seringkali menjadi konflik pada saat mengevaluasi bukan persoalan evaluasinya, tetapi seringkali kita sebagai manusia kesulitan untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini adalah sebelum kita mengevaluasi orang lain, sebelum kita menolong untuk memperbaiki hidup orang lain, marilah kita memperbaiki hidup kita dulu. Karena apabila kita mundur lagi di Matius 7 ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang adil, untuk menjadi orang-orang yang mawas diri. Sekali lagi, firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia atau kita manusia tidak membutuhkan gereja untuk memberitahu kita salah ketika kita sadar bahwa kita sedang salah. Tetapi dunia dan manusia membutuhkan gereja, firman Tuhan yang disampaikan di gereja untuk memberitahukan bahwa kita salah ketika kita merasa diri kita benar. Semoga renungan firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua dan bisa menjadi pengingat untuk kita mengerjakan pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati.